kalangan sudah familiar ya, sudah mengerti lah karena banyak ditemukan di dalam buku-buku pengantar usul fikih ya, baik yang terbitan Indonesia ataupun di teks-teks yang berbahasa Arab ya. Tetapi karena ya kembali lagi kewajiban kita selaku program PJJ menyelenggarakan pembelajaran ini ya secara sinkronus dan ada juga asinkronus ya, kita ya tetap aja lah karena kewajiban ya kita lakukan saja. Jadi ya nanti kita sama-sama menunaikan kewajiban, termasuk juga kalau ada teman yang absensinya belum masuk ya, karena saya khawatir nanti bermasalah di akhir ya. Daripada masalahnya di akhir ya mending sekarang segera menghubungi pengelola dan kan ya ada beberapa kelas tuh saya absen ya nggak ada namanya, yang bikin pusing kan nanti gimana ininya input nilai dan ya kehadiran ya, karena untuk lulus ini kan tidak juga lulus tapi per semester nanti harus dilaporkan progresnya bagaimana, terus apakah ada yang mengundurkan diri atau tidak karena terkait dengan penyerapan anggaran. Baik, langsung saja saya akan share screen ya biar lebih cepat masuk ini ya. Baik, kira-kira sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, usul fikih yang kita pelajari ya sebagai mata kuliah dan sebagai kajian dalam Islam ya, studi Islam tentunya memiliki perkembangan dari masa ke masa ya, tidak ujuk-ujuk menjadi ilmu usul fikih yang mapan yang kemudian bisa dipraktekkan di dalam umat Islam ya, di dalam keseharian kita selaku umat Islam. Jadi ada sejarahnya, ada genealoginya, ada masa ke masa. Nah, usul fikih yang ada sekarang yang kita pelajari itu awal mulanya sebenarnya sudah ada di masa Rasulullah ya. Sedikit abad pertama Hijriah ya, pada masa Rasulullah. Nah, Rasulullah secara langsung atau tidak langsung mengajarkan pada sahabat ini ilmu usul fikih ya. Tetapi memang usul fikih di sini belum ada namanya, karena kan semua masalah ketika itu ya, muaranya kepada Nabi ya, masalah baca, sholat, bacaan, kalau wudhu ya semua kan Nabi. Jadi Nabi sebagai pemegang otoritas seperti ini mengajarkan kepada sahabatnya ya. Nah, terus sahabat juga mempraktekkan ya arahan daripada Nabi ini. Contohnya ada hadis dari Imam Bukhari yang menyatakan ya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaumal Ahzab. Di hadis ini ada ketika perang Ahzab ya. Kata Nabi la yusallina ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Nabi ngomong kepada sahabatnya waktu itu kurang lebih mungkin artinya bahwa janganlah kalian sholat asar kecuali di daerah Bani Quraidah. Jadi berarti kalian sholat asarnya di Bani Quraidah lah. Itu seperti ini ya. Itu apa sih perintah Nabi-nya seperti itu. Nah, kemudian kan Nabi kemudian ternyata sahabat ini ada yang sholat sebelum nyampe kepada daerah Bani Quraidah
kebetulan waktu asar itu sudah tiba. Jadi harus di tengah-tengah jalan. Nah, sebagian lagi karena nurut perintah Nabi ya tadi la yusallina al asro ila fi Bani Quraidah, dia sholat asarnya itu nanti di Bani Quraidah, padahal asar sudah. Nah, kemudian kedua-duanya menghadap Nabi bahwa bercerita bahwa tadi saya sholat asar yang lain memang saya Nabi sholat asarnya di Bani Quraidah. Nah, tetapi kata Nabi ternyata kedua-duanya itu dibenarkan. Jadi yang sholat asar di tengah jalan dan sholat asar di daerah Bani Quraidah juga benar. Nah, ini salah satu bimbingan Nabi terhadap sahabatnya bagaimana menggunakan usul fikih dalam. Nah, itu satu contoh. Ada lagi contoh yang menyatakan ini an Abi Sa'id Al-Khudri kharaja rajulani fi safar fahadarat as-salat wa laisa ma'huma ma'un fataya mama sa'idan. Nah, ini ada cerita lagi dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. Ada dua sahabat ini ketika di perjalanan masuk waktu sholat, tetapi katanya mungkin karena padang pasir ya di daerah Jazirah Arab tidak menemukan air untuk berwudu. Nah, gimana? Akhirnya mereka itu tayamum. Nah, ya, pengganti wudu kan. Akhirnya, itu kan tayamum. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, ternyata di belakangnya ada air. Satu sahabat dia ambil air wudhu, satu sahabat lagi dia tidak sholat karena merasa bahwa dia itu sudah sholat. Ya, seperti itu ya. Setelah kejadian dulu mereka menghadap ke Nabi ya. Cuma katanya Rasulullah SAW tadzakaru dzalika lahu. Qala innahi lamu'id asabta asna wa ajar raka sholat buka. Jadi kemudian mereka menemui kanjeng Nabi bilang bahwa tadi yang sholatnya tayamum kata Nabi sudah sesuai dengan sunnah, artinya sesuai dengan Nabi ya, ada penggantian tayamum. Nah, kemudian ada juga yang tadi sholatnya tayamum kemudian kembali sholat karena ketemu air, maka kata Nabi laka ajrun marrataini, aku dapat dua pahala. Hah? Pahala ya. Iyalah. Pahala sholat dengan tayamum dan pahala sholat dengan dua-duanya itu Hah? dibenarkan. Biasa cara untek. Hadis-hadis ini atau cerita-cerita ini adalah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan usul fikih kepada ya, walaupun memang istilah usul fikih belum ada, belum berkembang ketika zaman Nabi. Itu contoh ya. Nah, yang kedua setelah Nabi wafat ada di zaman sahabat ya. Sahabat cirinya. Masa sahabat itu berkata hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, kemudian ada ijma sahabat, ada maslahat. Jadi kalau di zaman Nabi kan semua masalah kembalinya kepada Nabi sebenarnya. Tapi ketika masa sahabat Nabi wafat, mana? Ya maka akan diikat Al-Quran, akan diikat. Jadi ada ijma sahabat. Ijma sahabat ini
Hah? seperti Kacang. Yo, ya, kacang. Khalifah Berarti berusaha itu jam piro bare? berdiskusi dengan sahabat-sahabat senior dalam Jam 10 berarti kalau satu bare. hukum ya. Nah kemudian ada ijma itu sebenarnya Melu rapat. nah contohnya di sini seperti pembukuan Al-Quran Melu lho. ketika zaman Nabi kan Nabi tidak menyuruh tuh Aku jam 1 sunnah. ya Iya. ketika zaman sahabat Abu Bakar berdasarkan saran dari sahabat Umar mengatakan bahwa agama ini harus dilakukan kemudian ya mereka sendiri walaupun tidak ada perintah dari Nabi tapi kemudian kita pada akhirnya Ngalah. nah itu contoh daripada ketetapan sahabat Karena saya tetap dia bahasa Inggris, usul fikih bahasa Arab, ini tetap. ada lagi sahabat Umar tidak membagikan ghanimah Iya. jadi kalau zaman Nabi harta rampasan atau ghanimah itu kan diwakilkan kepada para prajurit tapi ketika di zaman sahabat Umar tidak lagi membagikan nah ini kan secara tekstualis sahabat Umar bertentangan dengan tetapi bukan itu masalahnya karena di sini ada kemaslahatan ya karena memandang sahabat Umar lebih baik harta-harta ini dikelola di Baitul Mal yang kemudian dibagikan ke para fakir miskin karena para prajurit atau panglima atau gubernur yang ada pada era sahabat Umar itu sudah pada kaya-kaya sehingga ya tidak layak lagi mendapatkan nah ini adalah contoh-contoh ada lagi sahabat Umar tidak lagi memberikan zakat ada lagi sahabat Umar tidak menjalankan traktat pada pencuri di masa pandang ini kan padahal dalam Al-Quran jelas siapa yang mencuri akan faktau aja wasari foto faktau aja tapi sahabat Umar ini tidak menerapkan hukum potong tangan ketika zaman nah kemudian setelah sahabat ada masa tabi'in ya ini adalah orang-orang yang belajar kepada sahabat ya dia tidak ketemu dengan Nabi tapi dia ketemu dengan sahabat nah pada masa tabi'in ini cirinya pengaruh Islam ini udah luas bukan hanya di Mekah dan Madinah mungkin ya luas atau daerah-daerah di luar Arab ya Persia daerah Afrika mungkin Mesir sehingga kaum muslimin pada waktu itu tidak banyak yang mengerti bahasa Arab orang Madinah kan ya bahasa Arab dia ngerti kan nah ini misalkan orang Afrika orang Iran ya orang Asia dia tidak Ikut laptop dulu. jadi pada masa tabi'in ini akhirnya ada perkembangan kemudian di masa tabi'in muncullah madrasah atau pusat-pusat kajian ilmu keislaman ada yang disebut dengan ahlul hadis pusatnya di Madinah oleh murid-murid dari Ibnu Umar dia cirinya itu menggunakan riwayat hadis sahabat ya dalam menentukan permasalahan hukum masalah apapun yang terjadi pada saat itu. Nah kemudian ada ahlul ra'yu ya dia pusatnya di Irak ya di khususnya di Kufah dan Basrah yang dimotori oleh muridnya Ibnu Mas'ud cirinya banyak menggunakan analogi atau pada masa tabi'in ini umat Islam ini kurang lebihnya terbagi dua ada yang condong ke ahlul hadis yang condong ke ahlul ra'yu nah akhirnya pada masa pembukaan cirinya ada perdebatan sengit dari ahlul hadis dan ahlul ra'yu tentang ya, kebenaran daripada Islam itu ya hukum Islam
Jadi mereka berdebat, terus lemah kemampuan bahasa, akhirnya kan banyak yang tidak mengerti bahasa Arab. Nah, terus munculnya persoalan baru ya, yang menyebabkan. Nah, pada masa pembukaan ini ya ada Imam Abu Yusuf ya sebagai muridnya Imam Abu Hanifah. Ada juga Imam Syafi'i ya sebagai pengarang kitab Ar-Risalah. Kenapa? Karena pada masa periode Imam Syafi'i lah kemudian ada teori usul fikih secara baku ya, yang menyatakan bahwa Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, sampai sekarang khususnya di Indonesia mazhabnya banyaknya Imam Syafi'i ya. Sehingga dalam penentuan hukum pun ya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas ini berlaku ya. Misalkan dia tidak Al-Quran, dia tidak itu oke, baik, mungkin itu pemaparan saya. Jadi silakan barangkali bisa diskusi boleh bertanya. Jadi kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalaupun tidak ya bisa menjadi ya bahan pengetahuan bersama. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya silakan. Kalau mau bertanya boleh, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup saja karena ada kelas lain yang ya oke. Silakan. Saya Pak mau bertanya. Ya, ini menyangkut masalah istilah-istilah yang selalu muncul dalam usul fikih. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak. Saya ini masalahnya awam, ada perlu paham ya, pengertian dan artinya perbedaan antara ijtihad, mujtahid dengan mujahid. Apakah ada kaitannya semua dengan usul fikih? Baik, terima kasih pertanyaannya ya, bagus dan sangat relevan ya era sekarang. Karena sekarang ini kan umat Islam ya latah bilang jihad ya. Nah, jihad, mujtahid, apa lagi ya? Ya dengan kata-kata itu fatwa ya, itu merupakan istilah-istilah yang dekat sekali dengan Islam. Nah, kalau misalkan kita merujuk kepada usul fikih ya, artinya ilmu usul fikih, untuk berijtihad atau untuk menjadi mujtahid itu kan memiliki perangkat ya. Jadi tidak sembarang orang yang bisa berijtihad. Tidak mungkin orang yang hanya belajar bahasa Arab saja, ya hanya mampu bahasa Arab kemudian mengeluarkan hukum ya itu tidak mungkin. Jadi harus mengerti ya tentunya Al-Quran, hadisnya, asbabul wurud, asbabun nuzul, terus juga teori bahasanya, terus juga teori hukumnya, teori sosialnya, dan lain-lain. Jadi ada kriteria-kriteria yang jadi tidak bisa orang awam mengklaim dirinya bisa menentukan hukum sendiri. Nah, untuk kasus di Indonesia ya karena kita punya ulama ya, bahkan melalui ormas Islam, melalui jadi istiad-istiadnya atau fatwa-fatwanya itu bisa tersalurkan melalui lembaga-lembaga tersebut. Sebagai orang awam ya kita ikut saja. Misalkan dalam hal penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal, itu kan kita tidak bisa sendiri dalam menentukan, tapi sudah diputuskan oleh
negara juga mengundang ormas, mengundang MUI dan lain. Nah, kata dasarnya sendiri ijtihad atau mujtahid itu artinya kan orang yang bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, tenaganya, usahanya dalam memutuskan satu hukum, satu perkara. Nah, itu kata dasarnya itu. Jadi dia tenaganya, apa ya, waktunya, pikirannya digunakan untuk menyelesaikan masalah itu secara kata dasar. Tapi untuk sekarang ya sudah jarang sekali orang yang menguasai itu. Nah, adanya ijtihad secara kolektif ya, yang tadi misalkan di lembaga-lembaga keagamaan atau di MUI, mereka kan para ahli, para pakar bertemu kemudian merumuskan satu hukum. Nah, kalau zaman dulu mungkin zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Abu Hanifah, ada otoritas ulama yang mandiri ya, karena ahli di dalam segala bidang. Tapi kalau untuk sekarang tidak bisa dilakukan. Satu orang berijtihad ya tidak mungkin, karena syaratnya sangat berat sekali. Jadi paling ada secara kolektif. Baik, itu ya Pak Adi Agus, terima kasih pertanyaannya. Pak, masih ada sedikit nih Pak yang mengganjal. Boleh? Ya boleh, silakan. Ya, begini Pak. Sesuai dengan penjelasannya tadi bahwa kalau mau berkitab itu harus lembaga ya, tidak boleh perorangan. Iya. Terus begini Pak, sekiranya kita terjebak pada satu persoalan yang maksudnya itu kita ragu-ragu apakah ini benar atau salah, terus kita memutuskan sesuatu persoalan itu bahwa kita mengambil jalan ini, berarti itu bukan ijtihad ya namanya? Ya bukan itu Pak, dia hanya memilih beberapa masalah mana yang menurut dia itu baik, ya kan? Itu bukan ijtihad, karena ijtihad itu prosedurnya itu Pak, dia ada gitu. Jadi nanti di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Mazhab akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah ijtihad. Tapi kalau hanya persoalan, nanti dia hanya pendapat pribadi yang tidak dalam klasifikasi. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja kalau kitanya mampu. Tapi khusus untuk pribadi tidak boleh misalkan disiarkan, apalagi di kepada masyarakat, karena bisa jadi salah. Nah, tapi kalau untuk pribadi boleh, karena sesuai dengan kapasitas keilmuan daripada pribadi. Iya Pak. Baik, Banyak Pak penjelasannya. Oke, saya sudah diingatkan nih sama ini yang lain. Baik, mungkin itu saja dari saya ya. Barangkali ada penjelasan yang kurang berkenan ya, saya tentunya mohon maaf. Mau sedih lah dulu. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Semoga kita tetap sehat ya, tetap bisa melakukan aktivitas kewajiban kita yang jadi guru, mungkin ya tetap bisa mengajar, yang jadi penyuluh dan lain sebagainya, tetap bisa melakukan merancangan kewajibannya dengan normal. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.